wabarakatuh. Saya Farudin Ubaidillah Hakim dengan NIM 063. Saya akan menjelaskan tentang proses dan mobilitas sosial. Ada yang tahu nggak proses sosialisasi itu apa? Sosialisasi adalah proses seseorang untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kira-kira seperti apa? Melalui sosialisasi, seseorang itu mampu belajar bagaimana cara bersikap, berpikir, dan berperan di dalam sebuah masyarakat. Jadi perannya itu disesuaikan dengan peran sosialnya itu seperti apa. Cara berpikirnya, cara berperilakunya, cara bersikapnya. Seperti itulah. Contohnya Contohnya seperti apa, Bang? Contohnya itu seperti anak belajar dari anak itu belajar sopan santun dari orang tua. Kemudian siswa bersikap disiplin di sekolahan. Kemudian seorang anak menyesuaikan tempatnya, menyesuaikan di mana dia berada. Maka peraturan itu harus tetap dilakukan. Misalnya, anak tersebut ikut organisasi. Kemudian anak tersebut itu harus melaksanakan, mematuhi aturan yang ada di organisasi tersebut. Agen sosialnya yang pertama itu adalah keluarga. Ini yang paling utama karena keluarga mengajarkan bagaimana anak itu tumbuh, karakter itu tumbuh, membentuk karakter. Dan keluarga ini tuh menjadi peran utama. Jadi ini sebagai agen sosial yang pertama. Yang kedua ada sekolah. Sekolah ada guru. Pasti guru mengajarkan nilai-nilai sosial, pengetahuan sosial, dan sebagainya. Nah, kemudian ada teman sebayanya, teman-teman bermain. Nah, seperti itu juga mengajarkan kerjasama, mengajarkan arti bagaimana gaya hidupnya, seperti apa. Yang selanjutnya adalah media sosial. Media sosial ada baik dan buruknya. Kalau kita baiknya, itu bisa menyebarkan nilai kebaikan, nilai-nilai informasi yang sesuai dengan aturan, norma, kehidupan. Yang keempat tadi adalah media sosial. Yang kelima adalah lingkungannya. Lingkungannya seperti apa? Lingkungannya itu harus kita sesuaikan juga. Jadi milih-milih lingkungan. Tempat seseorang berperan langsung. Itu adalah lingkungan. Bagaimana kalau keluarganya menjadi agen sosial yang baik, tapi lingkungannya tidak baik, maka pengaruh dari lingkungan tersebut akan masuk ke dalam keluarga. Jadi kalau temannya, kalau di lingkungan teman itu, teman sebaya, berperilaku buruk, berkata kasar, kemudian dia masukkan ke dalam keluarganya, maka tercemarlah. Yang kelima adalah lingkungan masyarakat, di mana itu adalah tempat untuk berperan secara langsung. Ya. Nah, lingkungannya itu juga harus kita jadikan sebagai agen sosial. Kenapa? Karena setiap misalnya ada kerja bakti, misalnya ada acara-acara sosial di masyarakat, seperti itu pasti orang-orang dewasa ataupun teman-teman yang lain pasti berperilaku yang mungkin menyimpang, mungkin baik, mungkin buruk. Nah, seperti itulah. Jadi lingkungannya itu akan menjadi tempat seseorang untuk berperan secara langsung. Kalau lingkungannya baik, pasti dia juga akan membawa nilai-nilai baik, nilai-nilai yang bagus ke dalam keluarganya, ke dalam sekolahnya, dalam media sosialnya. Jadi lingkungan itu juga menjadi agen yang penting untuk seorang anak. Oke, yang selanjutnya adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa sih? Nggak tahu, tanya saya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi. Perpindahan posisi seperti apa? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Seperti ini? Atau seperti ini? Dikatakan salah tapi juga tidak benar. Dikatakan benar tapi juga tidak salah. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi mobilitas sosial itu adalah perpindahan
posisi ataupun statusnya dalam struktur masyarakat. Misalnya itu seperti seorang guru di SMK 1 Juwiring kemudian berpindah ke SMA Negeri 1 Delanggu. Jadi posisinya masih guru. Jadi statusnya itu masih guru, cuman pindah tempat aja gitu. Ataupun statusnya pindah. Jadi misalnya di SMK Negeri 1 Juwiring itu posisinya guru. Kemudian di SMK Negeri 1 Delanggu itu menjadi kepala sekolah. Nah, statusnya ini berarti beda ya, beda statusnya. Ataupun sebaliknya gitu. Di tempat-tempat lain misalnya jadi karyawan kemudian dipindahkan ke tempat yang lain dan di bos gitu kan, bisa aja. Yang selanjutnya adalah jenis mobilitas sosial. Nah, yaitu jenis mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal. Yang vertikal itu seperti apa? Yang vertikal itu adalah naik atau turunnya status sosialnya. Misalnya, saya seorang pengusaha, kemudian saya berpindah status sosialnya menjadi seorang guru gitu. Bisa jadi kan? Nah, doain aja. Nah, yang selanjutnya adalah horizontal, berpindah tempat tapi statusnya masih sama. Misalnya tadi saya sudah menjelaskan bahwa seorang guru masih dikatakan guru meskipun berpindah tempatnya, berpindah dari satu sekolah yang lain gitu. Jadi masih bisa dikatakan guru. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama itu ada pendidikan. Oh, saya seorang dokter, saya pendidikan S3 gitu misalnya. Misalnya dari seperti itu. Yang kemudian adalah bakat, keterampilannya. Saya misalnya bisa berjalan di atas air gitu. Nah, saya punya bakat seperti itu. Ataupun keterampilan, oh saya bisa membuat magicom saya sendiri dengan bantuan listrik. Nah, seperti itu misalnya. Ataupun yang ketiga ada hubungan sosial. Saya punya saudara di DPR, saya bisa menjadi wakil presiden gitu misalnya. Saya bisa karena saya punya hubungan sosialnya. Jadi itu juga mempengaruhi mobilitas sosialnya gitu. Oke, yang selanjutnya adalah keberuntungan. Seperti apa? Misalnya seorang karyawan tiba-tiba dipanggil oleh atasannya untuk berpindah posisi, kemudian dijadikan posisinya lebih tinggi menjadi manajer ataupun bos dari perusahaan tersebut. Kan bisa jadi beruntung, walaupun misalnya dia tidak punya hubungan sosial di kerabatnya di perusahaan itu, nggak ada kerabatnya, nggak ada temannya, tapi tiba-tiba dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada di tempat itu gitu. Jadi keberuntungan itu juga menjadi peran yang sangat penting. Jadi faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial yang paling penting menurut saya itu adalah keberuntungan. Perkaitan antara sosialisasi dengan mobilitas sosial itu seperti apa? Nah, keduanya itu saling berkaitan ya. Dimana seseorang yang sosialisasinya baik maka bisa untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan sikapnya, yang kemudian bisa untuk meningkatkan mobilitas sosial. Jadi misalnya kalau kualitas kita itu baik, pasti kita bisa untuk meningkatkan mobilitas sosial kita. Walaupun kita mungkin adalah orang yang pendidikannya rendah, misalnya kita cuma lulusan SD, tapi kita bisa untuk meningkatkan mobilitas sosial kita itu menjadi seorang bos besar di perusahaan, menjadi bos perusahaan. Jadi itu pendidikan itu penting, tapi jika kita mampu meningkatkan kualitas diri kita, maka kita juga bisa melalui jalur beruntung, melalui jalur kemampuan, bakat, ataupun hubungan sosial. Intinya adalah kita bisa untuk meningkatkan kualitas diri kita, sikap diri kita, keterampilan diri kita, kemampuan diri kita. Jadi kita bisa untuk membuka peluang sekecil apapun itu untuk meningkatkan mobilitas sosial. Jadi sosialisasi itu membentuk kepribadian kita, dan mobilitas sosial itu adalah proses dari kerja keras kita.
proses dari hasilnya gitu. Jadi ayolah kita bersama-sama membangun ataupun meningkatkan mobilitas sosial kita di masyarakat untuk membuktikan bahwa kita bisa melakukannya. Sekian dari penjelasan materi saya dengan proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Saya Farudin Ubaidillah Hakim, izin undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penjelasan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri datanglah sinar matahari dihantui oleh bayang-bayang